Oke, hai. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan saya Friendly. Di sini kita akan belajar tentang Android Studio, bagaimana caranya membuat aplikasi mobile berbasis Android. Nah, di sini kita akan mencoba membuat aplikasi di mana dia akan terkoneksi dengan Firebase. Baik, kita akan mulai. Hai, kita kembali lagi untuk membuat aplikasi Android mobile ya, menggunakan data dari internet. Nah, di sini kita akan mencoba membuat aplikasi Android ya. Nah, data yang akan kita gunakan untuk saat ini memang dari masih di localhost, jadi kita tidak posting ya. Jadi kita akan buat satu file yang baru ya, yaitu cek empty kemudian next. Nah, ini kita boleh buat misalnya nama datanya adalah uh, akses URL ya. Nah, akses URL ini berbasis Java ya, jadi buat saja namanya akses URL, kemudian kita klik finish. Oke, nah sambil kita tunggu, ada yang harus kita persiapkan ya, yaitu uh, aplikasi webnya ya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Jadi kita akan ada dua aplikasi. Yang pertama adalah Ambil. Nah, Ambil ini digunakan untuk uh, mengambil data dari database ya. Jadi di sini kita menggunakan PHP. Pertama di sini ada MySQL eConnect digunakan untuk mengkoneksikan PHP dengan database. Ya, kemudian di sini ada uh, query-nya ya. Kemudian kita mengambil data dan kemudian kita membuat sebuah uh, array ya, array associate di sini. Ini ada message, success, data. Kemudian kita akan tampilkan dalam bentuk JSON. Nah, jadi kalau kita buka aplikasi ini di browser kita ya dengan menggunakan localhost, kebetulan letaknya ada di sedikit ini. Nah, seperti ini datanya ya. Jadi datanya dalam bentuk JSON seperti ini. Kalau kita lihat melalui source code itu bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada data message, data success dan data-data yang berisi informasi to do yang kita buat atau pesan ya. Nah, itu untuk yang di mengambil data, kemudian nanti kita akan ada program yang menyimpan data ya, masih sama, ini programnya sederhana karena kita tidak fokus kepada PHP-nya ya. Jadi di sini menggunakan koneksi, kemudian di sini mengambil data dari post ya dengan metode post, kemudian akan memanggil fungsi insert ya, insert into message dengan message date, message message dan message user. Kemudian di sini hanya menampilkan sukses. Oke. Jadi akan ada dua data. Untuk database-nya bentuknya seperti ini. Ya. Ini ada membuat database chat namanya, kemudian kita menggunakan chat, kemudian kita membuat chat message ya, kemudian chat message lagi. Nah, ini ada message ID, user, message dan message date. Baiklah, untuk programnya ini itu bisa juga diunduh melalui GitHub ya. Cari saja Akachanmi ya, simple to do API ya, nanti coba bisa dilihat ya. Di sini juga sudah ada petunjuknya untuk menginstal ke dalam SAM ya. Jadi ini menggunakan XAMPP SAM. Oke.
ya. Nah, dan database-nya menggunakan MySQL. Oke. Nah, oke. Jadi di sini sudah ada petunjuknya. Nah, jadi kita akan menggunakan eh, fungsi ambil dan simpan yang ada di program PHP. Nah, oke. Untuk yang pertama ya ini supaya memudahkan dalam pemrograman kita akan menggunakan ini sebagai splash screen. Nah, jadi kalau kita misalnya menggunakan sebagai splash screen, biasanya kita di sini hanya ada tampilan seperti biasa. Nah, di sini hello world, kita ganti tulisannya menjadi splash screen. Kemudian kita besarkan, kita letakkan tulisannya ke center, kemudian kita buat besar tulisannya. Oke, nah seperti ini. Mungkin kita bisa tambahkan efek dari progress bar ya. Progress bar kita letakkan dia di center. Nah seperti ini supaya nanti ada kesan seakan-akan dia membuka. Nanti splash screen ini bisa didesain untuk sesuai dengan yang kita mau ya. Nah kemudian di sini main activity ini hanya akan sebagai penampil splash screen saja. Kemudian ini ya, kemudian dari main activity dia akan mengarahkan ke main activity 2 ya, kita buat empty view seperti ini. Kemudian kita akan menampilkan main activity 2. Oke. Nah, untuk tampilannya ya, jadi kita sudah siapkan tadi untuk database-nya, kemudian untuk programnya ya. Nah, untuk tampilannya kita akan desain lebih kurang seperti ini. Jadi di sini kita hanya menggunakan text view dulu, tidak menggunakan recycler view. Ya, kita akan menggunakan text view. Di sini kita menggunakan edit text ya, di mana user akan mengetikkan pesan, kemudian di sini akan dikirim. Nanti dia akan tampil di bawah. Ya, jadi ini mirip seperti pesan chat yang saya ada buat di sebelumnya ya, di YouTube saya sebelumnya, yaitu menggunakan Firebase ya. Tapi di sini kita akan menggunakan database lokal ya. Oke. Nah, itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu ya. Oke, jadi di sini kita akan membuat dulu layout ya. Kita membuat layout seperti ini. Oke. Mari kita mulai. Oke, di sini kita akan tambahkan teks dan teks. Kemudian kita akan letakkan button ya. Nah supaya ini lebih mudah, biasanya kita menggunakan kontainer ya, lebih ataupun layout ya, layout ya, supaya dia lebih mudah letaknya. Nah ini kita letakkan dia ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Oke, mungkin nanti yang di bawahnya juga tidak perlu ya sebenarnya ya. Oke, kita zoom dulu, kecilkan supaya bisa terlihat. Oke, ini kita kecilkan. Oke, nah di dalamnya nanti kita akan letakkan tadi plain text ya. Nah, oke, kemudian kita akan letakkan button. Oke, nah seperti ini. Button akan kita ganti dengan
kata simpan ya, mungkin ini ya, ini kita juga besarkan ya, seperti ini. Oke, ini ada error ya. Kenapa tadi error? Karena dia terlalu kecil ya. Oke, nah oke, kita sesuaikan seperti ini. Nah, di sini ada simpan, di sini kita berikan ID. ID-nya adalah txt pesan. Sedangkan untuk button kita buat nama btn simpan. Oke, refaktor. Nah, di sini sudah ada teks pesan ya. Nah, ini kalau misalnya kita mau menggantinya menjadi material design, kita tinggal mengubah isi dari ini ya. Oke, ini bisa kita ambil dari material design. Nah, kita bisa mencari material design. Oke. Di sini ada material design Android, MDC Android ya. Lihat ke komponen. Nah, di sini ada teks ya, teks field. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini nanti kita ingin yang pakai outline ya. Nah, di sini ada pilihannya, kita mau menggunakan apa? Kita bisa menggunakan MDC ya. Di sini ada keterangannya. Nah, ini dia. Kita masukkan ke mari. Jangan lupa ID-nya ya. ID-nya kita harus tetap teks pesan. Ini nanti kita ganti. Oke. Nah, labelnya ini ada label ya di sini ya. Ini adalah pesan dikirim. Oke. Nah, oke, mari kita lihat di desain. Nah, ini sudah ya. Nah, ini kita kecilkan terlebih dahulu supaya tombolnya muncul ya. Nah, supaya ini muat ya, kita kecilkan. Nah, kita beri padding ya, padding. Di sini boleh kita kasih padding. Padding N kita kasih sekitar 5 dp. Hanya untuk memberikan jarak saja. Atau di sini ya. Oke, coba kita lihat. Kurang pengaruh. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Nah, mungkin untuk kasih jarak ya, kita akan memberikan margin ya. Margin. Nah, di sini kita bisa margin start, kita bisa kasih 10 dp. Nah, seperti ini. Sehingga dia ada jarak ya. Nah, oke. Nah, kalau sudah ya, kita berikan divider ya. Di sini ada divider, bisa kita lihat. Bisa kita search ya. Di sini ada horizontal divider. Kita bisa letakkan di tengah. Dividernya ini kita letakkan di luar ya. Nah, di luar. Oke. Nah, ini masih merah ya. Kita letakkan dia di bawah. Dan ini mengikuti pada yang di atas, ini mengikuti pada yang di atas. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Ini
mungkin bisa kita kecilkan supaya fix dengan yang di atas. Oke, kalau sudah ya, udah seperti ini, kita tinggal tambahkan text view di bawahnya ya. Text view di bawah dari divider. Nah, jadi ini kita letakkan di bawah, kita tarik supaya dia tepat berada di bawah dari text divider ya, divider horizontal. Nah, kita letakkan dia di atas, kemudian ini kita letakkan di sini sehingga dia akan disesuaikan ya. Oke, kalau sudah kita besarkan ukurannya ya, kemudian kita resize teksnya, ukuran teksnya mungkin bisa sekitar 24 supaya lebih nampak nanti tulisannya ya. Nah, oke, kita sudah dapat ya, kita sudah buat desainnya lebih kurang seperti yang kita inginkan di sini. Oke, kalau sudah ya, ini kita berikan dulu namanya adalah txt daftar. Vektor. Oke, nah jadi ada txt daftar, kita hilangkan text view. Oke, nah kita sudah selesai di sini ya untuk menampilkan tampilan UI-nya ya, masih sederhana sekali. Oke, ya yang pertama sekali kita coba setelah kita buat ini adalah kita jalankan ya. Nah, untuk mengetahui apakah sudah berhasil atau tidak. Oke, di sini sudah ada. Oke, dia berhasil ya. Di sini sudah berhasil dijalankan. Nah, dia hanya menampilkan splash screen kalau di sini. Jadi dia bisa melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia belum kita pindahkan ke atau memanggil intent ya. Oke. Nah, nggak apa-apa. Berarti di sini dia harus pindah ke activity 2 ya, main activity 2. Nah, untuk memindahkannya kita akan menggunakan handler. Oke, di sini kita akan cekkan dulu. Kita akan berikan handler di sini. Nah, yang pertama adalah handler post delay new runnable, kemudian ini akan dijalankan dalam 2 millisecond 2 detik. Nah ya, 2000 millisecond. Nah, di sini kita akan memanggil activity ya. Jadi intent sama dengan new intent get base contact, kemudian kita panggil main activity 2 kelas, kemudian kita panggil start activity huruf kecil, start activity intent. Oke, nah jadi di sini sudah bisa dia akan memanggil intent kedua. Kita coba langsung ya dari splash screen menuju ke yang kedua. Nah, ini tampilannya. Oke, nah ini jadi sudah bisa menampilkan main activity kedua dari splash screen. Oke, nah jadi kita bisa bermain-main di sini ya, untuk sementara masih belum ada apa-apa. Nah, oke, kalau sudah ya berarti sudah berhasil. Kita akan fokus ke main activity 2. Oke. Nah, untuk mengakses ke URL di localhost tentunya komputer kita harus terkonek ke jaringan. Jadi
handphone, ya, handphone kita ini harus terhubung ke jaringan yang sama dengan di laptop. Nah, misalnya di sini ya, jaringannya harus sama supaya dia bisa mengakses web server yang ada di laptop. Oke, nah, jadi kalau sudah sama ya, pastikan di handphone kita bisa mengakses website kita ya. Nah, jadi kalau misalnya kita akses menggunakan Google ya di sini. Nah, kita harus mengetahui alamatnya. Nah, tadi kita menggunakan localhost. Jadi ini kalau kita copy, kita pastekan kemari. Kita pastikan kemari ya, ini kita jalankan. Ini tidak akan bisa diakses karena localhost bukanlah alamat ya yang bisa diakses oleh handphone. Karena di handphone ini tidak ada server localhostnya. Nah, jadi bagaimana? Kita harus mengetahui IP dari aplikasi kita ya. Ini IP di laptop kita. Jadi kita harus mengetahui IP dari laptop kita. Nah, untuk mengetahui IP dari laptop, kita bisa menjalankan command prompt ya. Di sini ada cmd ya, atau kita juga bisa menggunakan Android Studio. Ini untuk mengetahuinya, kita bisa buka di sini terminal. Nah, ini kita bisa ketikkan ipconfig. Enter. Nah, jadi di sini ada nampak IP-nya. Nah, jadi di sini ada nampak IP-nya 192.168.1.7 ya. Jadi ini kita copy. Nah, jadi kita menggantikan localhost di sini dengan IP yang tadi kita kopikan. Pastikan kalau kita akses dari handphone dari laptop, pastikan kalau kita mengakses dari laptop itu bisa muncul data yang kita inginkan. Nah, jadi kalau sudah bisa muncul, kita akan coba akses di handphone kita. Nah, kalau datanya sudah muncul seperti ini, artinya handphone kita sudah bisa mengakses data yang ada di laptop kita. Oke. Nah, karena ini menggunakan internet nantinya, maka kita harus memberikan permission di sini. User permission Android Internet. Karena kita menggunakan akses HTTP ya, jadi maka kita harus menambahkan namanya clear text traffic karena data yang kita ambil itu tidak di-encrypt ya, tidak ada enkripsinya, maka kita harus menggunakan user clear text traffic. Nah, jadi di sini hanya untuk uji coba. Kalau untuk produksi ya, untuk produksi sebaiknya tidak menggunakan ini. Untuk developer atau development kita bisa menggunakan user clear text traffic. Oke, berikutnya kita akan menggunakan yang namanya OKHTTP. Nah, untuk menggunakannya kita akan menginstal library dependency di sini ya, project structure dependency, kemudian library. Nah, kita akan menggunakan OKHTTP 3. Coba kita cari. Nah, di sini sudah ada ya, kita install saja. Oke. Nah, apply. Nah, kalau sudah ya, kita oke. Nanti tunggu sampai selesai synchronize. Nah, oke. Nah, untuk memanggil atau memanggil data ya, nanti prosesnya kita akan memanggil data dan menampilkannya di dalam text view ini ya, di dalam text view ini
yang kita beri nama txt daftar. Jadi kita ambil data, begitu dibuka dia akan mengambil data. Oke. Nah, yang pertama kita akan mendeklarasikan text view, import kelasnya supaya tidak error. Txt daftar. Txt daftar ini kita ambil menggunakan find view by id seperti biasa. id txt daftar. Oke. Nah, untuk mengambil data kita akan menggunakan OKHTTP. Ya, di sini OKHTTP client, new OKHTTP client. Jadi kita akan membuat sebuah request ya. Jadi di sini request sama dengan new request. Bukan download manager request. Oke, request builder ya. Build. Nah, di sini kita akan menggunakan yang pertama adalah URL ya. Kita masukkan URL-nya. Nah, URL-nya URL mana? Kita ambil dari URL yang sudah kita buat tadi, ini 192 ya. Pastekan kemari ya. Nah, jadi request URL kita build. Nah, kemudian kita akan menggunakan call ya. Call ini adalah sebuah fungsi atau kelas ya. Call ini adalah sebuah kelas yang dibuat oleh atau merupakan library dari OKHTTP yang digunakan untuk menjalankan proses request ke URL di background proses. Ya, jadi di sini dia menggunakan client new call menggunakan request yang sudah kita generate. Oke. Kemudian di sini ada call enqueue. Nah, kita buat callback-nya. Callback ini nanti digunakan untuk memanggil ya, memanggil ke main thread kalau misalnya prosesnya sudah selesai. Jadi callback ini yang menghubungkan background proses tadi ke main thread. Main thread ini adalah yang main activity sehingga proses di main activity 2 tidak akan terganggu. Oke. Nah, jadi di sini ada on failure dan on response. Nah, on response itu terjadi kalau proses pemanggilan datanya berhasil. Sedangkan on failure akan dilakukan atau dipanggil bila ada terjadi kegagalan seperti error HTTP 500, HTTP 400 ya. Nah, itu akan masuk kemari. Sedangkan kalau dia berhasil, dia akan masuk ke dalam on response. Nah, on response ini akan menampilkan data. Ya, untuk saat ini kita akan tampilkan saja dulu data ya. Jadi di sini ada txt daftar. Txt daftar titik set text, kita mengambil response body string. Nah, jadi kita hanya menampilkan saja dulu. Oke. Kita akan coba jalankan apakah berhasil. Kita screen. Nah, datanya berhasil diambil ya. Sini data sudah berhasil diambil. Nah, tapi kita tidak mau datanya diambil seperti ini. Kita mau menampilkan dalam bentuk list ya. Nah, kita mau menampilkan data dalam bentuk list. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah kita merubah data JSON yang dikirimkan tadi itu menjadi data objek. Nah, salah satu library yang dapat kita gunakan untuk merubahnya itu adalah menggunakan library JSON. Nah, kita kembali lagi project structure kepada dependency, kita akan menginstal library JSON. Nah, ini sudah ada banyak ya. Dia ada com Google, kita pakai yang com Google saja. Oke. Sudah itu kita apply, pastikan bahwa dia sudah terinstall dan Gradle kita sudah tersinkronisasi. Nah, kalau sudah ya, kita akan menggunakan JSON. Nah, kalau untuk menggunakan JSON ini kita memerlukan
kelas utama, di mana kelas itu akan dirubah dari JSON menjadi sebuah kelas. Misalnya kita buat saja ini adalah data pesan ya, data pesan. Nah, pesan ini akan mengikuti struktur dari data JSON ya. Jadi di sini ada message, success, dan data, maka dia akan menjadi success, message, dan data. Ya, kita buat tambahkan saja di sini. Dimana kita akan ubah di sini. Nah, message berupa string, maka kita buat string. Success ini berupa boolean, maka kita buat boolean. Data ini berupa data lagi ya. Ini harus dirubah lagi menjadi sebuah kelas, maka kita buat ini menjadi kelas. Misalnya kita buat public class, ini adalah message ya, jadi pesan, jadi ini message ya gitu ya. Data message mungkin ya, kita buat data message, gini ya. Oke, nah di dalamnya ada message ID, message user, kemudian message, kemudian ada message date. Nah, ini kita buat integer, sedangkan user kita buat string. Nah, untuk memudahkan kita akan buat dulu semuanya menjadi string. Kenapa? Karena kalau date kita perlu konfigurasi untuk mengconvert dia. Oke, di sini ada error ya. Kenapa? Karena dia ada dua kelas di dalam satu file, yang ini tidak disarankan oleh Java di Android Studio-nya ya, tidak disarankan. Jadi sebaiknya ini kita pindahkan. Oke, sebelum kita pindahkan, kita buat dulu data message supaya ini tidak error. Oke, nah ini akan kita pindahkan ya. Di sini ada pesannya move class data message to data message Java, maka kita klik saja biar dia pindahkan. Oke, berarti kita sudah ada data message dan ada pesan. Nah, data pesan ini hanya ada satu data, sedangkan message kita ini yang bisa banyak, lebih dari satu. Nah, untuk menggunakan lebih dari satu, kita akan menggunakan list. Ya, seperti ini. Kita import. Nah, list adalah array ya, array yang dipakai untuk menyimpan data objek seperti ini ya. Nah, oke, ini jadi kita akan lebih mudah. Oke, mari kita coba. Di sini kita akan membuat sebuah JSON huruf kecil dan huruf besar. Ini error, kita import saja, sama dengan new JSON. Nah, kemudian kita akan mengubah ya. Jadi kita akan merubahnya menjadi data pesan baru, sama dengan JSON titik from JSON. Jadi kita anggap ini dia adalah langsung ya, responsnya body string langsung data dari responnya itu adalah data JSON, kita anggap langsung. Oke, kemudian tipe datanya adalah pesan. Oke, nah seperti ini ya, jadi pesan kelas. Nah, kemudian data dari pesan itu adalah list dari data message. Nah, kalau ini seperti ini, kita Alt Enter saja. Nah, kita buat message, ada S-nya, sama dengan pesan baru titik data. Nah, jadi dari ini kita bisa melakukan perulangan ya. Kita bisa melakukan perulangan for inti sama dengan 0, i lebih kecil dari MSJS size berarti ukuran dari array-nya, kemudian i++ seperti biasa. Kemudian di sini kita bisa append dia kepada sebuah string ya, string pesan sama dengan kosong. Kemudian kita buat di sini pesan ditambahkan dengan
message titik get ke i, kemudian kita ambil apa, message state-nya, message ya, kita ambil message-nya aja ya. Kemudian kita concat lagi dengan carriage return, sehingga di teks daftar kita akan masukkan bahasan. Oh, tapi karena ini teks ya. Oke. Jadi seperti ini, dia akan masuk ke dalam ya, jadi bentuk dalam pesan. Oke, mari kita jalankan ulang. Kita akan lihat hasil dari eksekusi kita. Nah, seperti ini. Oke, 1, selamat pagi. Kemudian selamat pagi Friendly. Kalau kita mau menambahkan 1, 2, 3 di depannya, kita bisa tinggal tambahkan saja. INTC sama dengan I tambah 1. Kemudian kita bisa tambahkan C titik to string. String parse value of C, kita tambahkan dengan titik, kemudian spasi kita tambahkan dengan pesannya ya. Jadi kita bisa menambahkan ini ya. Kalau kita jalankan, dia akan ada tambah 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menambahkan data? Menambahkan data ke dalam situ. Nah, oke. Kalau kita mau menambahkan data ya, kita harus menggunakan metode post. Nah, kita akan mengeksekusinya dengan menggunakan button data n simpan sama dengan button find view by id id button simpan. Nah, teks yang akan kita simpan kita akan ambil dari txt pesan find view by id r.id.txt pesan. Oke ya. Jadi txt pesan ini, oh ini belum dideklarasi, kita akan buat dia text view ya. Nah, jadi button simpan ini akan mengambil data dari teks pesan, kemudian mengirimkannya ke database menggunakan simpan titik php. Jadi sama seperti ini, tapi dia simpan titik php. Oke. Nah, kita akan buat di sini. Jadi button simpan set on click listener-nya. Oke. Nah, di set on click listener ini kita akan mengambil data txt pesan ya, misalnya string pesan sama dengan txt pesan titik get text. Error karena kita harus ubah dia menjadi to string. Oke. Nah, kalau sudah sama seperti yang di bawah, kita akan membuat request ya dan meng-call-nya. Nah, perbedaannya adalah di sini kita copy saja. Di sini harus kita postkan. Nah, untuk menambahkannya kita perlu request body. Request body sama dengan kita menggunakan form builder ini, form body builder. Titik add ini harus ada new form body builder, kita tambahkan add di sini. Ini adalah pesan namanya ya. Karena kita menggunakan data, maka kita ada menggunakan data. Nah, kalau kita lihat di sini yang kita gunakan adalah ini ya, post data message ya. Ini yang kita gunakan. Jadi inilah yang akan kita pakai ya di sini. Nah, di sini ada data message. Nah, ini error ya karena datanya belum ada. Nah,
Date-nya kita akan bisa isi dengan date ya, atau new date oke. Ini bisa kita ubah menjadi toString. Nah, selesai. Message-nya kita ambil dari pesan, kemudian usernya ya kita mungkin buat Android lah ya. Nah, sudah. Ini masih ada error. Oke, ini build. Oke. Ya, jadi kita add data message date, add message-nya, kemudian user kita build, kemudian request body-nya kita masukkan ke dalam post ini. Nah, untuk yang lainnya itu sama ya, kita menggunakan call ya, kemudian kita panggil enquery. Nah, seperti itu ya. Jadi kita masukkan aja di sini. Supaya bisa dipanggil menggunakan call, maka kita harus menggunakan run on UI thread. Oke, pertama kita akan ubah dulu sebentar. Ini harusnya diubah menjadi simpan. Nah, kita harus mengubah manggil string. Kemudian kita buat run on UI thread. Kemudian kita akan memanggil run on UI thread new enable void run. Nah, di sini kita akan memanggil toast ya. str so. Nah, mari kita coba. Nah, kita klik pesan, selamat pagi dunia. Nah, sukses. Oke, mari kita lihat datanya apakah sudah berhasil. Oh, belum ya, belum masuk datanya ya. Tapi dia hanya menampilkan sukses ya. Ke simpan ini if query else bagi simpan incorrect date time value. Nah, di sini ada kendala ya, correct di time value, berarti di sini ada salah. Tapi kita menggunakan timestamp, jadi seharusnya datanya kita menggunakan timestamp, jadi seharusnya datanya bisa tersimpan dengan otomatis ya. Mari kita coba selamat pagi dunia. Oke, masih ada error juga. Mari kita lihat. Oke, message date ya, tidak ada datanya. Oke, mari kita hapus saja dulu untuk sementara. Oke, berhasil, sukses ya. Nah, tetapi kita lihat di sini ada datanya dan di sini masih belum ditampilkan. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Tentunya kita akan mengulangi mengambil data dari sini. Nah, jadi supaya lebih mudah, ini kita akan pindahkan ke dalam sebuah function. Ya, kita akan pindahkan ke dalam function. Kita angkat dulu. Nah, functionnya adalah public
void ambil data. Nah, dia akan memanggil ambil data ya di sini. Nah, ambil data ini kita akan bisa panggil dari dalam ini. Dan kalau sudah berhasil memanggil atau menyimpan data di sini. Oke. Kalau sudah, kita akan jalankan ulang. Nah, sukses di sini muncul selamat pagi semua. Oke. Kalau misalnya apa kabar? Simpan. Nah, sudah berhasil muncul datanya. Ya, jadi itu adalah cara kita untuk menampilkan data dan menyimpan dan mengakses URL melalui aplikasi Android. Oke, sampai di sini. Terima kasih, semoga sukses dalam membuat programnya. Jangan lupa like dan subscribe-nya.